Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Erika Dwi Maisari dan juga teman-teman saya ada Ajeng Tri Erdiasari, Distia Adila, dan juga Arya Nopianto. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Overview of Quality and Sustainable Levels of a Business atau gambaran umum tingkat kualitas dan keberlanjutan suatu bisnis. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Definition of Sustainable Business atau definisi bisnis berkelanjutan. Business success is actually a concept that shows the success of a company to be able to exist and have strong competitiveness and resistance to shock that affect its performance. Keberhasilan bisnis sebenarnya adalah sebuah konsep yang menunjukkan keberhasilan sebuah perusahaan untuk dapat tetap eksis dan memiliki daya saing yang kuat dan tahan terhadap goncangan yang mempengaruhi kinerjanya. Sebagai seorang entrepreneur, tentu berharap bisnis yang dimiliki menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan. Akan tetapi, di zaman serba instan seperti saat ini, harapan tersebut tentu tidak mudah untuk diwujudkan. Apalagi dengan semakin banyaknya individu yang terbuai dengan angan-angan jangka pendek dan akhirnya melakukan berbagai hal tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang bisa muncul di masa mendatang. Terlepas dari permasalahan tersebut, pemahaman istilah sustainable dalam kehidupan yang berarti keseimbangan atau keberlanjutan dapat diartikan dengan menjaga keseimbangan kehidupan di bumi melalui kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan. Sustainable business adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu sustainable yang berarti berkelanjutan dan business yang berarti bisnis. Mengacu pada dua kata tersebut, secara harfiah sustainable business dapat diartikan sebagai bisnis yang berkelanjutan, baik dalam menghasilkan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud tidak terbatas pada keuntungan materi atau profit. Sebuah bisnis dapat dianggap sustainable jika mampu mencapai tujuan bisnisnya, meningkatkan nilai dalam jangka panjang dan berkembang secara konsisten. Selain itu, sustainable business juga harus bisa mengimplementasikan nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam strategi bisnisnya. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi acuan dalam sustainable business, yaitu yang pertama adalah people. Dalam menjalankan bisnis, seseorang atau masyarakat adalah pemangku kepentingan yang sangat penting. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelangsungan dan perkembangan usaha. Oleh sebab itu, bisnis yang dijalankan wajib memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang kedua adalah profit. Setiap bisnis tentu dijalankan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan beberapa usaha seperti meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya. Peningkatan produktivitas dapat diwujudkan dengan memperbaiki manajemen kerja, seperti menyederhanakan proses, mengurangi aktivitas, serta menghemat proses dan waktu servis. Sementara itu, efisiensi biaya dapat diwujudkan dengan menggunakan bahan secara maksimal untuk menekan biaya produksi. Yang ketiga adalah planet. Sebagai pemilik bisnis maupun individu, kita sering kurang peduli terhadap lingkungan. Sikap tak acuh ini tentu harus diubah, sebab perlindungan dan pemeliharaan lingkungan sangat berkaitan erat dengan kelangsungan bisnis. Jika lingkungan yang dijaga dengan baik, kesehatan, kenyamanan, dan ketersediaan sumber daya untuk menjalankan bisnis tentu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Next, benefit atau manfaat. Number 1, productivity increase, cost reduce. Yang nomor 1 adalah produktivitas meningkat, biaya berkurang. Mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan sama artinya dengan menyederhanakan proses bekerja
hingga mengurangi aktivitas yang tidak efisien. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan juga otomatis akan berkurang. Number 2, open opportunity investation atau membuka peluang investasi. Sebuah studi dari Goldman Sachs mengungkapkan perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola lingkungan yang baik dan memiliki sumber daya manusia yang berkesinambungan terbukti mengungguli pasar saham hingga 25% dibanding 72% perusahaan-perusahaan sejenis yang tidak menerapkan manajemen berkelanjutan. Number 3, increase profit atau meningkatkan keuntungan. Seperti yang kita tahu, seringkali tujuan utama sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa peduli akan kelestarian lingkungan. Padahal lingkungan memiliki kaitan yang sangat erat bagi kehidupan manusia. Dengan menjaga lingkungan dalam menjalankan roda bisnisnya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih karena ketersediaan sumber daya alam yang terus terjaga kelangsungannya. Number 4, source power manwich quality atau sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut sebuah studi yang dilaksanakan di Amerika Serikat oleh sebuah perusahaan human resource, 52% pegawai perusahaan merasa tempat mereka bekerja seharusnya lebih peduli kepada lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. Pegawai yang bekerja pada perusahaan yang peduli pada lingkungan dan kesejahteraan karyawannya akan tetap setia dan berusaha bekerja sebaik-baiknya demi mencapai keuntungan bersama. Number 5, efisiensi energi atau mengefisiensi energi. Konsumsi energi dunia telah meningkat 45% sejak tahun 1980 dan diproyeksikan akan meningkat 70% lebih tinggi pada tahun 2030. Proses efisiensi energi, terutama energi listrik, adalah cara paling cepat, murah, dan bersih untuk mengurangi konsumsi energi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Ada cara mudah dari Schneider Electric yang menawarkan respon komprehensif untuk pasar residensial, gedung, energi dan infrastruktur, data dan jaringan dengan berbagai solusi efisiensi energi yang membantu mengubah penghematan energi jadi pertumbuhan. Next, destination atau tujuan. Destination from sustainable business on basically is for ensure continuity business. For realizing the wrong what method which can taken is with to do efficiency in a number of line. Efficiency this bring impact which very big for continuity business. Gagasan tentang sustainable business kerap dikaitkan dengan isu lingkungan. Ada yang mengatakan bahwa bisnis yang sustainable adalah bisnis yang bisa menjaga kelestarian lingkungan. Meski lingkungan tetap menjadi isu utama, tujuan dari sustainable business tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan semata. Aspek-aspek lain seperti hukum, ekonomi, sosial, perilaku hingga materi juga menjadi perhatian dalam sustainable business. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Tujuan dari sustainable business pada dasarnya adalah untuk menjamin kelangsungan bisnis. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan efisiensi di beberapa lini. Efisiensi membawa dampak yang sangat besar bagi kelangsungan bisnis. Dengan efisiensi, perusahaan dapat menghemat banyak uang dengan menekan pengeluaran yang tidak diperlukan. Dengan efisiensi, dampak buruk pada lingkungan juga akan berkurang. Karena itulah efisiensi selalu menjadi karakteristik yang selalu bisa dijumpai di perusahaan-perusahaan yang menerapkan sustainable business. Yang kedua adalah meningkatkan keuntungan. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa sustainable business itu mahal. Dengan menerapkan sustainable business saja, biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Dengan menerapkan sustainable business, perusahaan pada dasarnya sudah membangun reputasi baik. Reputasi seperti ini akan mendorong kepercayaan masyarakat, bahkan menarik simpati. Saat menerapkan praktik sustainable business,
Perusahaan juga akan terdorong untuk mencari alternatif bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Bahan-bahan seperti ini umumnya sustainable dan dapat direproduksi. Dari aspek bisnis, hal tersebut tentu lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah menjaga keberlangsungan lingkungan. Bisnis tidak mungkin bisa berjalan jika lingkungan rusak. Agar bisnis tetap berbisnis, perusahaan juga harus ikut menjaga lingkungan di mana ia menjalankan bisnisnya. Disinilah gagasan tentang sustainable business bermuara. Sustainable business mendorong perusahaan untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menjaga kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Hal ini bisa meliputi adopsi sistem yang lebih baik, teknologi baru, ataupun daur ulang limbah. Saat perusahaan memperbaiki diri dengan mengadopsi sistem yang lebih baik ataupun teknologi yang lebih ramah lingkungan, dampak buruk terhadap lingkungan juga akan berkurang. Hasilnya lingkungan pun akan lebih terjaga. Oke, perkenalkan nama saya Ajeng Triadiasari NIM 010. Selanjutnya akan membahas tentang faktor determinal success or failure, something business among them. Number 1, no exercise strategy with clear strategy intents. Number 2, applied or no good corporate governance. Number 3, adequacy funding. Number 4, exercise plan business. Number 5, exercise cooperation with good between staff in business, the management team. Number 6, problem leadership or implementation. And number 7, problem time with appropriate. Faktor-faktor penentu kesuksesan atau kegagalan suatu bisnis. Ada beberapa faktor penentu kesuksesan atau kegagalan dalam suatu bisnis. Yang pertama yaitu tidak adanya strategi yang jelas atau strategi intens. Yang kedua, diterapkan atau tidaknya good corporate governance. Yang ketiga, kecukupan pendanaan atau funding. Yang keempat, adanya rencana bisnis atau business plan. Yang kelima, adanya kerjasama yang baik antar staf dalam bisnis tersebut atau bisa disebut sebagai manajemen tim. Yang keenam, masalah kepemimpinan atau pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu ada masalah waktu yang tepat atau timing. Next, basic business principle and target or control system. Number 1, openness with more large for all with involved. Number 2, transmission more fast to market. Number 3, reaction more fast from market. Number 4, representation from reality which compete possible. Number 5, income and recording data on time with appropriate. Number 6, storage information with more up to date. Number 7, decrease control with efficient. Prinsip-prinsip bisnis dasar dan sistem target atau kontrol. Ada beberapa prinsip bisnis dasar dan sistem target. Yang pertama yaitu adanya keterbukaan yang lebih luas bagi semua yang terlibat. Yang kedua, transmisi lebih cepat ke pasar. Yang ketiga, reaksi lebih cepat dari pasar. Keempat, sebuah representasi dari realitas yang selengkap mungkin. Kelima, pemasukan dan pencatatan data pada waktu yang tepat. Keenam, penyimpanan informasi yang lebih up to date. Dan yang terakhir yaitu adanya derajat pengontrolan yang efisien. Structure organization with oriented strategy. Suitability with more good among structure with need market product. Number 2, flexibility more big truck connection with truck with more ripe among factor organization with standard with Swiss alone. Number 3, repair ability organization for rich. Number 4, level service with mortal. And number 5,
upload communication with with more good throughout organization for fulfill need competitive. Struktur organisasi yang berorientasikan strategi. Ada beberapa struktur organisasi. Yang pertama yaitu kesesuaian yang lebih baik antara struktur dengan kebutuhan pasar produk. Yang kedua, fleksibilitas lebih besar melalui hubungan yang dipikirkan dengan lebih matang antara faktor-faktor organisasi yang standar dengan yang tersendiri. Yang ketiga, perbaikan kemampuan organisasi untuk bereaksi. Yang keempat, tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kelima, sebuah alur komunikasi yang dirancang dengan lebih baik di seluruh organisasi untuk memenuhi kebutuhan kompetitif. Next, better use of employee potential. Number 1, separation among work, routine, and creative. Number 2, pass and support from task creative. Number 3, work team paper specialist. Number 4, motivation with more tool for trading with new. And number 5, availability data for analysis alone. Penggunaan potensi pegawai dengan lebih baik. Yang pertama yaitu pemisahan antara kerja rutin dan kreatif. Yang kedua, dorongan dan dukungan dari tugas-tugas kreatif. Yang ketiga, kerja tim oleh para spesialis. Keempat, motivasi yang lebih tinggi untuk mencoba hal yang baru. Dan yang terakhir yaitu tersedianya data untuk analisis sendiri. Style leadership. Number 1, in relationship, customer internal and external. Number 2, communication lead comeback with free. And number 3, procedure administration with rational. Selain itu ada gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yaitu yang pertama, dalam hubungan pelanggan internal dan eksternal. Yang kedua, komunikasi timbal balik yang bebas. Dan yang ketiga yaitu ada prosedur administrasi yang rasional. Halo, perkenalkan nama saya Distia Adila Savalia, NIM 050. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Orientation customer. Number 1, information with more good about subscribe. Number 2, service advice with stroke. Number 3, support in solve problems individual. Number 4, prosedur salawits efficient. Di sini ada orientasi pelanggan. Yang pertama, informasi lebih baik tentang pelanggan. Setiap pelanggan tentu memiliki karakter atau perilaku yang beragam sehingga kita tidak bisa menerapkan satu jenis pelayanan bagi semua orang. Dengan memahami pelanggan, kita juga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mampu memberikan tanggapan yang tepat saat berkomunikasi atau berinteraksi. Misalnya, jika pelanggan kita merupakan orang yang teliti, maka kita perlu bersikap ramah dan bersabar untuk menjawab setiap pertanyaan, sehingga ia akan merasa puas dan memutuskan untuk membeli produk kita berkat pelayanan yang memuaskan. Yang kedua, ada layanan advice yang menyeluruh. Layanan advice menekankan metodenya pada upaya untuk memberikan kesempatan seluas mungkin bagi pelanggan untuk menyampaikan advice atau saran, pendapat, dan komplain. Pemberian kesempatan tersebut berkaitan dengan upaya berorganisasi yang benar-benar berorientasi pada pelanggan. Yang ketiga, dukungan dalam mencegah masalah-masalah individual. Pemahaman kebutuhan dan proses pembelian konsumen adalah sangat penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif. Dengan memberikan bagaimana pembeli melalui proses pengenalan masalah, pencarian informasi, mengevaluasi alternatif
memutuskan membeli, dan perilaku setelah membeli. Para pemasar dapat mengambil syarat-syarat penting bagaimana memenuhi kebutuhan pembeli. Yang selanjutnya yaitu prosedur penjualan yang efisien. Prosedur adalah langkah-langkah kegiatan yang dibutuhkan secara menyeluruh atau serangkaian aktivitas yang harus dijalankan dengan cara yang sama. Biasanya melibatkan beberapa orang atau satu sistem atau lebih. Prosedur dapat dikatakan juga sebagai rangkaian yang terdiri dari sub-subsistem. Contohnya, prosedur keselamatan, prosedur dalam menggunakan suatu benda, dan lain-lain. Fungsi prosedur adalah untuk membantu seseorang memahami pentingnya prosedur dalam sistem dan bagaimana cara melakukan kegiatan secara tepat agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Next, fast startup. Number 1, fast growing. On this point, critical with helpers is challenge of maintain scarce income with has there is at attempt to do succession counter company to generation next. Number 2, fast stabilizing. This is please stabilization. We cause jets with diverse problems which also no like. On past this company demand for kept going apply products cross growth new. From aspect organizational growing up, company also will break up challenge new and create cohesiveness between member organization and stakeholder. Nah, di sini ada fase startup. Yang pertama ada fase growing. Pada fase ini, titik kritis yang muncul adalah tantangan untuk mempertahankan sumber pendapatan yang telah ada sekaligus melakukan suksesi pengendalian perusahaan ke generasi berikutnya. Yang kedua, fase stabilizing, yaitu fase stabilitas yang tentu saja dengan beragam persoalan yang juga tidak ringan. Pada fase ini, perusahaan dituntut untuk terus sanggup menghasilkan sumber-sumber pertumbuhan baru. Dari aspek organisasional, membesarnya perusahaan juga akan memunculkan tantangan baru dan menciptakan kohesivitas di antara anggota organisasi dan stakeholder lainnya. Next, business concept. Number 1, drive market concept market. Number 2, drive company. Number 3, drive competition and environment external. Number 4, drive change. Di sini ada konsep bisnis, yaitu yang pertama konsep pasar. Langkah pertama adalah mengidentifikasi lingkungan pasar tempat turun dan membuka usaha. Proses ini meliputi mengetahui kebutuhan masyarakat, kebiasaan komunikasi, serta menganalisis kelemahan dalam kekuatan pesaing. Yang kedua, konsep perusahaan. Setiap bisnis pasti memiliki visi dan misi masing-masing. Seperti apakah sekedar menjual produk dan mencari laba sebesar atau mengedukasi dan meningkatkan awareness pasar tentang suatu isu. Semua itu harus ditentukan pada proses awal pembentukan usaha melalui konsep ini. Dengan adanya tujuan yang jelas, ini juga membutuhkan perusahaan untuk terus berkembang. Yang ketiga ada konsep persaingan dan lingkungan eksternal. Persaingan dalam dunia usaha menyebabkan manajemen setiap perusahaan mendapat tantangan untuk berusaha secara kompetitif menghadapi pesaing.
Perusahaan yang ingin berhasil memperoleh laba serta dapat bertahan selama bertahun-tahun dengan tumbuh dan berkembang tidak boleh menggantungkan diri pada cara kerja masa lampau yang kurang efisien, kurang ahli dan tidak profesional. Perusahaan harus mengelola usahanya dengan menggunakan manajemen yang baik sehingga perusahaan dapat bertahan hidup dan terus berkembang di masa yang akan datang. Keadaan dunia usaha berubah seiring dengan perubahan selera konsumen dan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Perubahan tersebut berupa hal positif yang dapat menjaga kelangsungan perusahaan, sedangkan perusahaan yang negatif dapat mengancam perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk lingkungan eksternal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perencanaan strategis untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep perubahan. Transformasi bisnis adalah proses mengubah sistem, proses bisnis dan teknologi secara menyeluruh untuk mencapai peningkatan yang dapat terukur dalam hal efisiensi, efektivitas dan kepuasan pelanggan maupun karyawan. Mengapa transformasi itu perlu? Dengan definisi ini, maka dapat dikatakan melakukan transformasi pada bisnis bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Hal ini berlaku untuk semua sektor industri. Jika tidak melakukan transformasi, maka kita harus siap tinggal dari kompetitor karena kita menjalani bisnis yang tidak efisien, tidak efektif, dan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Arano Pianto. Saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan dari teman-teman saya sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam studi kasus, dan saya mengambil studi kasus es teh Indonesia. Bagaimana sih es teh Indonesia itu dapat berkembang sampai dengan sekarang, dan apa sih strategi yang digunakan dengan es teh Indonesia tersebut. Okay, case study of Indonesian ST started from exhibition branches actually is established by Haidar Bujarho. However, launched new leads from Instagram official ST Indonesia mentioned that Nagita Slavina as official served as CEO for brands T Indonesia Thursday. As for beginning, star business list established by Haidar is Kemang Village. Capital boot exhibition worth 3 million rupiah. I took only sell drink ST face attitudes public very high. As information named ST Indonesian originates from Sai T as well as added country Indonesia. Although name this sin trivial, however very acted on success. Decision Haidar for business ST discount enough jelly. From midi simple make hay capital with outcapus the business in Indonesian a manner selling sweet. Even ST Indonesian with beginning only have brands morning currency growing. Haunting from Setway official and T Indonesia party management mentioned to Melis to Indonesia Garden that in January. Business then in manner official has operated garden spare in wall Indonesia moment this variant for flavor ice. Tea Indonesia more notes enough more variant flavor topping different preference from until either. Oke, di studi kasus kali ini yang dilakukan oleh es teh Indonesia mulai dari pameran es teh Indonesia. Es teh Indonesia sendiri ini adalah yang di-CEO-i oleh Nagita Slavina sendiri.
dari namanya tersebut, ST Indonesia mungkin nama yang sangat familiar, namun sangat diminati oleh banyak masyarakat. Nah, di hal tersebut, mulai dari pameran ST Indonesia yang di-COI oleh Nagita Slavina, menarik minat masyarakat dengan model bot pameran harga 3 juta. Nah, dari 3 juta tersebut, ST Indonesia dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan harga yang terjangkau mulai dari 8.000 sampai 32.000 dengan lebih 22 varian rasa dan topping yang berbeda-beda. Sehingga ST Indonesia melakukan model bot ataupun pameran tersebut agar ST Indonesia dapat dikenal oleh masyarakat luas. Next, Jaxel with promotion in TikTok. In fact, development business ST Indonesia direct skyrocket like Momendays mentioning that their popularity ST Indonesian style Medicare course however you when occur pandemic and media platform media sosial TikTok middle good of live Mike Haidar at team util sem media sosial at strategi marketing and on purpose upload content in TikTok about its journey partner offered ST Indonesian beginning ID the apparently becomes viral show that follow jack up business ST Indonesian with currently development Haidar alone she exists similarly among TikTok with the method pas ST Indonesian design with no close and preferred public Indonesia. Until no account TikTok ST Indonesia have a 4 million like with followers and to business ST Indonesia. Direct rocket the moment this mentioned that their popularity ST Indonesian mediocre course. However, year when occur pandemic and media platform social 20 on TikTok, middle good and live, Mike Haidar and team until median social. As strategy marketing, who on purpose upload content in TikTok about its journey, pioneer effort ST Indonesian beginning. As ID, the apparently become viral show that follow check up business ST Indonesian with currently development. Haidar alone say exists similarity among TikTok with the method pack the Indonesian drug change with no close and preference public Indonesia. Until now, account TikTok ST Indonesia have a 4 million follower from 1000. Oke. Di cara selanjutnya yang dilakukan oleh ST Indonesia adalah dengan melakukan promosi di TikTok. Sebelumnya, promosi di TikTok itu yang sudah dilakukan oleh ST Indonesia itu sebetulnya itu biasa-biasa saja. Namun dengan adanya di tahun 2020 itu ada pandemi yang sangat besar sehingga semua masyarakat itu beralih kepada platform TikTok. Nah, di sini ST Indonesia melakukan strategi baru yaitu mengiklankan ST Indonesia melalui TikTok. Nah, tak lama kemudian ST Indonesia semakin dikenal masyarakat luas dengan bantuan promosi di TikTok sampai-sampai akun TikTok ST Indonesia pengikutnya bertambah banyak sampai beribu-ribu orang. Nah, dengan hal ini kita sebagai orang ataupun sebagai generasi milenial kita harus memanfaatkan teknologi yang ada seperti TikTok untuk mempromosikan bisnis-bisnis kita sendiri. Next, press franchise. With various superiority as well as branding they with strong launch front site web official on Friday. Press led the franchise ST Indonesia. Press the already including with license and equipment for open booths. However, cost are not yet including cost border on outlet. So if you want to rent the place at time renovation, so-called impose cost until
franchise ST Indonesian belong with been selective to reception partner franchise, so that now all with submit cooperation partnership with received by party ST Indonesia. Healthy not other counted by guard vision mission they end in manner consistent. Oke, dari dua cara yang dilakukan oleh ST Indonesia tersebut, ini ada ST Indonesia memberlakukan franchise. Kenapa sih ST Indonesia itu memberlakukan franchise? Agar ST Indonesia itu dapat meluas dan juga memiliki cabang yang lebih banyak. Nah, ST sendiri ketika melakukan franchise itu memberikan yang namanya tarif. Nah, tarifnya sendiri ini bisa melakukan franchise sekitaran harga 130 juta. Itu hanya dengan bot ataupun pameran-pameran biasa. Namun dengan harga 250 juta itu sudah lengkap ataupun sudah dengan renovasi yang lebih baik lagi. Nah, dari franchise Indonesia sendiri itu franchise Indonesia tidak sembarangan untuk memilih siapa yang akan diberikan franchise, karena franchise ST Indonesia itu sangat selektif agar sesuai dengan visi misi ST Indonesia sendiri. Oke, mungkin itu cukup yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya dan juga teman-teman saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Mungkin kalau ada pertanyaan, kritik ataupun saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. See you next video. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.